Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Rabu 13 Oktober tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Hai manusia, siapapun juga engkau, kalau menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari kesalahan. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau pun menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Ataukah kau anggap sepi kemurahannya yang berlimpah? Kau anggap sepikah kesabaran dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri untuk hari penghakiman. Saat murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Hidup kekal akan diberikan kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, yang mencari kemuliaan, kehormatan, dan kebakaan. Tetapi murka dan geram akan diberikan kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebaliknya, kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasi, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Renungan kita di saat ini diberi judul Waspada terhadap kemunafikan. Saudara-saudari terkasih, kata munafik berarti berpura-pura percaya atau setia dan sebagainya kepada agama dan sebagainya, tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak, atau suka atau selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Munafik juga berarti bermuka dua. Saudara-saudari terkasih, sampai hari ini ada banyak orang Kristen yang hidup dalam kemunafikan. Sewaktu di gereja terlihat begitu rohani, tampak beribadah dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, namun begitu melangkah keluar dari pintu pagar gereja, semuanya langsung berubah, kembali kepada kehidupan yang lama dan mengasihi dunia. Kemunafikan membuat orang tidak dapat melihat kesalahan sendiri, tapi cenderung mudah menghakimi orang lain. Seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus pada bacaan pertama kita hari ini. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau pun menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Saudara-saudari terkasih, kecaman yang begitu keras dikatakan Tuhan Yesus dalam Injil hari ini, yaitu tentang kemunafikan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ia menyebut orang-orang Farisi dan ahli Taurat celaka. Orang-orang yang hanya peduli dengan hal yang kelihatan dari luar, padahal di dalamnya penuh dengan kebobrokan moral. Mereka mementingkan ibadah yang bersifat ritual, sementara hal prinsip seperti keadilan dan kasih terabaikan. Mereka gila hormat, tampilan saleh mereka adalah agar dipuji orang. Umat tertipu karenanya. Kesombongan dan kemunafikan mereka adalah dosa di dalam diri yang tidak terlihat orang lain, sama seperti kuburan yang tak terlihat isinya. Dari luar tampak putih dan indah, namun di dalamnya ternyata tulang belulang. Kemudian dalam Injil hari ini, dosa ahli Taurat juga dikupas lebih gamblang lagi oleh Tuhan Yesus. Para ahli Taurat menipu umat dengan legalisme agama. Umat disuruh melakukan berbagai aturan Taurat yang sudah ditambah-tambahi. Namun ahli-ahli Taurat sendiri tidak mau melakukannya. Saudara-saudari terkasih, tindakan munafik seringkali lahir dari keinginan untuk dianggap baik dan dihargai oleh orang lain. Hanya saja, kadang orang tergoda untuk memenuhi keinginan itu dengan kepura-puraan. Orang berpura-pura baik di hadapan orang lain. Awalnya itu dilakukan dengan penuh kesadaran, namun lama-kelamaan menjadi kebiasaan. Dan kemudian, ketika sudah menjadi kebiasaan, maka perilaku ini terus mengalir begitu saja, sehingga tidak disadari. Saudara-saudari terkasih, jika kita mau jujur, sebenarnya kita pun kadang juga berlaku munafik. Melalui bacaan Injil hari ini, kita diingatkan agar kita selalu waspada terhadap bahaya kemunafikan. Semua hal baik yang ditunjukkan hanya demi terlihat baik di mata orang lain adalah kasih yang semu. Sukacita sebagai orang beriman bukanlah datang dari orang lain, melainkan dari Allah. Oleh karena itu, untuk apa kita berlomba-lomba kelihatan baik di mata sesama, sedangkan di mata Allah justru sebaliknya? Sebagai orang yang beriman sejati, akan bersukacita terhadap tindakan-tindakan tulus yang dilakukannya, karena yang utama adalah pengakuan Allah dan bukan manusia. Oleh sebab itu, seperti kata Rasul Petrus, buanglah segala kejahatan,
segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, semoga kami mendengarkan putra-Mu yang menuntun kami untuk hidup rendah hati dan tulus, baik dalam kata dan karya kami, sebab itulah yang Engkau kehendaki. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.